Apa Kenzo galau? Tanya Sobri. Emang bocil bisa galau juga? Sahut Anton. Bisalah. Galau memikirkan uang jajan yang sedikit atau per yang menumpuk, jawab Sobri. Kalau aku galau mikirin jengkol yang mulai langka, ucap Anton. Sobri geleng-geleng kepala mendengarnya. Om, Kenzo kenapa? Dava heran. Kenzo tidak mau bermain dengannya lagi. Kenzo galau? Jawab Anton. Galau itu sedih ya Om? Tanya Dava. Iya, sedih memikirkan sesuatu, jawab Anton. Tumben otakmu sampai bro, bisik Sobri. Anton tertawa. Dava menghampiri Kenzo. Dia duduk di sampingnya. Kamu kenapa Kenzo? Dava bertanya. Om Roy sudah lama tak kesini lagi, jawab Kenzo. Biasanya Roy sering datang. Sudah 2 minggu ini tak datang. Tak ada canda tawanya lagi. Iya, biasanya Om Roy nongol. Mungkin Om Roy sibuk, ucap Dava. Kenzo terdiam. Dia rindu pada Roy. Belum sempat memanggilnya ayah, Roy pergi entah kemana. Ayo lihat kupu-kupu, ajak Dava. Kenzo menggelengkan kepalanya. Kita akan bebaskan kupu-kupunya terbang tinggi, Kenzo, ucap Dava membujuk Kenzo. Aku tidak mau. Kamu saja, sahut Kenzo. Dia tetap di sana. Dava terdiam. Kamu kangen Om Roy ya? Dava bertanya. Bersama Roy memang menyenangkan. Roy selalu menghibur dan bermain dengan mereka. Apa saja. Sampai hal konyol sekalipun. Kenzo mengangguk. Dava langsung bangun. Dia masuk ke dalam rumah. Menghampiri kedua orang tuanya yang ada di ruang keluarga. Papa. Mama. Dava mendekat. Ada apa sayang? Andin dan Albert menyahut. Dava duduk di tengah-tengah mereka berdua. Om Roy kapan kesini lagi? Tanya Dava. Albert dan Andin terdiam. Bagaimana mereka harus menjelaskannya? Dava masih terlalu kecil untuk mengetahui masalah yang dihadapi Roy. Kenzo kangen Om Roy, aku juga, sambung Dava. Albert mengelus kepala Dava. Roy sudah banyak melukiskan kenangan indah untuk anak-anaknya. Om Roy kemana? Tanya Dava. Om Roy sibuk sayang. Sekarang kan Om Roy kerja, jawab Andin. Om Roy bisa main di hari libur, ucap Dava. Andin menoleh ke arah Albert. Kasihan juga anak-anak merindukan sosok Roy yang membuat mereka senang. Nanti papi bicara dengan Om Roy, biar Om Roy main ke sini, ucap Albert. Iya papa. Om Roy harus tahu. Kepompongnya sudah jadi kupu-kupu. Aku dan Kenzo ingin menerbangkan kupu-kupunya bersama Om Roy, sahut Dava. Albert mengangguk. Dia tersenyum manis. Kakek. Dava menghampiri laki-laki parubaya yang sedang berjalan di taman. Dava dan keluarganya liburan di taman bunga. Dava tak menyangka bertemu dengannya lagi. Kau masih ingat aku? Sahut Tuan Iskandar. Masih. Kakek kan yang rambutnya putih, jawab Dava. Tuan Iskandar tersenyum manis. Senyuman yang sangat jarang dia tampakkan pada siapapun. Kau bawa ulat lagi? Tanya Tuan Iskandar. Tidak. Ulatku sudah jadi kepompong, kek, jawab Dava. Tuan Iskandar mengelus kepala Dava. Kakek tidak punya cucu. Dava bertanya. Dia selalu melihat Tuan Iskandar sendirian. Tuan Iskandar terdiam. Kakek jangan sedih. Kakek boleh menganggapku sebagai cucu kakek, ucap Dava. Makanmu banyak. Apa gak rugi aku menganggapmu sebagai cucuku? Sahut Tuan Iskandar. Dava tertarik kecil mendengarnya. Kakek aku bawa bola. Ayo main bola denganku. Dava menunjukkan bola di tangannya.
Tuan Iskandar menatap bola di tangan bocah gendut. Sudah lama sekali dia tak pernah main bola. Menonton pertandingan bola saja hampir tak pernah. Dia sibuk dengan bisnisnya. Beberapa saat kemudian, Dava dan Tuan Iskandar main bola berdua di padang rumput yang ada di sana. Tuan Iskandar tampak senang. Dava bocah gendut gampang lelah dan tepar. Dia menang terus. "Kakek, aku lapar," ucap Dava yang berbaring di atas rumput. "Baru sebentar mainnya kau sudah lapar," sahut Tuan Iskandar. Dava tertawa. Tuan Iskandar tersenyum senang. Mungkin memiliki cucu secerewet Dava akan membuat kesepiannya berkurang. "Dava!" Terdengar suara seseorang laki-laki memanggil. Dava langsung bangun. Menoleh ke arah sumber suara. Senyumannya merekah melihat orang yang memanggilnya. "Siapa mereka?" Tuan Iskandar bertanya sambil memperhatikan dua orang uang datang. "Bodyguardku, kek," jawab Dava. Tuan Iskandar mengernyitkan alisnya. Berarti Dava bukan anak orang sembarangan sampai memiliki bodyguard. "Bodyguard moga ada yang ganteng," ucap Tuan Iskandar. "Setidaknya pilihlah bodyguard yang tampan dan berharisma. Mereka terlihat seperti berandalan dan gelandangan." "Kalau ganteng nanti hilang, kek," sahut Dava. "Hilang kenapa?" balas Tuan Iskandar. "Orang ganteng incaran para janda, kek." "Begitu kata papa," jawab Dava. "Tapi aku ganteng gak ada janda yang mau," ucap Tuan Iskandar. "Itu karena kakek tua. Coba kalau muda janda-janda suka," sahut Dava jujur. Tuan Iskandar langsung mingkem. "Kakek, nenekku janda. Bagaimana kalau sama nenekku saja?" "Kakek tua, nenekku tua. Sama-sama tua cocok," usul Dava. "Siapa tahu kakek tua itu bisa dijodohkan dengan neneknya. Dengan begitu kakek tua jadi kakeknya sungguhan." Tuan Iskandar tercengang mendengarnya. Masih kecil sudah berbakat jadi mak comblang. "Nenekku rambutnya juga putih. Apa jangan-jangan kalian berjodoh, kek?" ucap Dava. Kemarin dia melihat rambut neneknya sudah memutih juga sama seperti kakek tua itu. "Semua orang tua rambutnya putih. Bukan tanda-tanda jodoh," jawab Tuan Iskandar. Dava tertawa kecil mendengarnya. "Kakek sudah punya istri belum?" "Aku tidak mau nenekku jadi pelakor," ucap Dava. "Dari mana kau tahu tentang pelakor?" sahut Tuan Iskandar. "Dari bodyguardku, kek. Mereka bilang pelakor cantik-cantik," jelas Dava. "Bodyguard yang wajib dilenyapkan." "Sudah mencemari otak cucuku," gumam Tuan Iskandar. "Kau tidak perlu memikirkan pelakor. Kau masih kecil. Pikirkan saja makanan-makanan enak," ucap Tuan Iskandar sambil mengelus kepala Dava. Bocah gendut itu tertawa lagi. Tuan Iskandar tampak senang. Mungkin dia memang harus memiliki cucu. "Kakek, aku pergi dulu," ucap Dava. Tuan Iskandar mengangguk. Dava mengeluarkan sesuatu dari dalam kantongnya. Sebuah permen. "Karena kakek menang permen ini untuk kakek." Dava memberikan permen pada Tuan Iskandar sebagai hadiah. Selama bermain tadi menyenangkan. Tuan Iskandar memperhatikan permen di tangannya. Selama ini belum pernah ada yang perhatian padanya. "Kita akan bertemu lagi, kakek," ucap Dava diiringi senyuman manis. Tuan Iskandar memeluk Dava. Pelukan spontan yang mengalir begitu saja. Rasa sayang yang tercipta karena kedekatan mereka akhir-akhir ini. "Boleh aku menganggapmu cucu?" tanya Tuan Iskandar. "Boleh, kek," jawab Dava. Tuan Iskandar tersenyum manis. Dia memeluk erat Dava. Setelah itu, Dava pergi. Dia kembali dikawal Anton dan Sobri.
Kau kemana saja Dava? Tanya Anton. Dava. Aku main dengan kakek, Om, jawab. Kau tidak boleh asal dekat dengan sembarangan orang. Siapa tahu dia jahat, ucap Sobri. Dia khawatir Dava semakin dekat dengan orang itu. Apalagi sampai akrab dengan orang asing. Om juga jahat tapi aku dekat, sahut Dava. Anton dan Sobri menganga mendengarnya. Kami ini sudah direkrut untuk jadi baik dan menjagamu, ucap Dava. Kami juga sudah tobat, Dava, tambah Anton. Dava tertawa kecil. Dia tahu Anton dan Sobri sudah jadi orang yang baik. Mereka tak lagi jahat seperti sebelumnya. Om, kapan ya Om Roy kembali? Dava ingin melihat Roy. Kenzo sudah lama merindukannya. Anton dan Sobri saling bertatapan. Mereka tidak tahu jawabannya. Apa Om Roy pergi jauh? Sambung Dava. Mungkin sekarang Om Roy sibuk, jawab Anton. Dava terdiam. Semenjak Roy tak pernah ada, Kenzo jadi banyak diam. Dia tak mau lagi main dengan Dava. 3 bulan berlalu, perut Andin semakin membesar. Dia sudah tidak lagi pergi ke kafe. Lebih banyak di rumah. Albert melarang Andin bekerja apalagi pergi keluar tanpanya ataupun keluarganya. Dia berusaha menjaga keselamatan Andin. Pagi ini Albert menemani Andin jalan pagi dengan kedua anaknya, Ibu Endang dan Amara. Mumpung hari libur, mereka quality time bersama. Dava dan Kenzo juga ikut. Kamu bisa jalan sayang? Tanya Albert sambil memegang tangan Andin. Bisa. Nanti kalau capek aku duduk di kursi roda, jawab Andin. Albert membawa kursi roda untuk istrinya biar kalau Andin capek tinggal duduk dan didorong olehnya. Kursi roda sekarang dipegang perawat yang juga ikut jalan santai. Perawat khusus untuk Andin. Mau jajan? Albert bertanya. Di tepi jalan banyak yang jualan makanan. Aku mau serabi sayang, ucap Andin. Dia melihat kakek-kakek penjual serabi. Albert mengangguk. Dia menemani Andin membeli serabi. Tak hanya mereka berdua tapi yang lainnya juga ikut membeli serabi. Gurih, ucap Andin menikmati serabi rasa original. Iya, hangat lagi, sahut Albert. Senangnya bisa jajan bareng istrinya. Andin mengangguk. Albert mengambil kursi roda. Dia menyuruh istrinya duduk di sana. Makasih sayang, ucap Andin. Albert tersenyum. Dia siaga dan terus melayani apapun yang dibutuhkan istrinya termasuk air minum untuknya. Dava dan Kenzo mana? Andin tak melihat anak-anaknya. Ikut Amara, jawab Albert. Andin mengangguk. Albert mendekat. Dia berjongkok sambil mengelus perut buncit istrinya. Perut Andin sudah besar lebih dari perut ibu hamil yang mengandung 1 janin. Gerak sayang. Albert tampak senang bayinya bergerak di perut istrinya. Iya, Mas. Sekarang gerak mulu. Geli. Jawab Andin. Albert mengelus kembali. Dia juga menikmati setiap gerakan tangan dan kaki bayinya. Sayang, menurut hasil USG anak kita dua-duanya cewek ya? Ucap Albert. Iya. Tapi semua balik lagi pada Allah yang maha memiliki dan menentukan, sahut Andin. Albert mengangguk. Yang penting kedua anaknya sehat terutama istrinya. Pasti cantik dan imut sepertimu, ucap Albert. Andin tersenyum. Tapi ada yang bilang kalau anak cewek dominan papanya daripada mamanya, sahut Andin. Kalau gitu satu mirip aku dan satunya mirip kamu biar adil, balas Albert. Tangannya masih enggan beranjak dari perut Andin. Seolah ingin segera menggendong kedua bayinya. Amin, sahut Andin. Sayang,
Mau lagi, pinta Andin. Sudah 3 serabi dimakannya masih lapar. Gak boleh banyak-banyak. Nanti kamu masih ingin jajan yang lain, sahut Albert. Tapi enak, ucap Andin memperhatikan serabi yang masih dipanggang. Albert mencolek hidung Andin. Dia gemas dengan keinginan istrinya. Sementara itu, Dava dan Kenzo mengikuti Amara jogging. Mereka tidak ikut jajan serabi. Dokter Aldi, sapa Amara. Dia tak sengaja bertemu Aldi. Laki-laki tampan itu menghentikan langkah kakinya. Amara, sahut Aldi. Amara tersenyum padanya. Sudah lama mereka tak bertemu secara langsung. Sering bertemu di rumah sakit tapi tak sekalipun tegur sapa setelah Amara mengembalikan cincin. Dokter jogging juga? Tanya Amara. Aldi mengangguk. Dia memperhatikan Dava dan Kenzo. Dokter. Dava dan Kenzo menyapa. Aldi tersenyum. Dia mengelus kepala 2 bocil itu. Kalian mau jogging atau jajan? Aldi melihat 2 bocil itu membawa banyak plastik berisi makanan dan mainan. Sambil minum air menyelam dok, jawab Dava. Aldi dan yang lainnya tertawa mendengarnya. Peribahasamu salah gendut, ucap Anton. Iya, kalau kau minum air sambil menyelam tenggelam sudah. Tinggal nama, tambah Sobri. Dava tertawa. Kau beli apa saja? Aldi bertanya. Banyak dok. Ada roti bakar, ayam bumbu merah, ada cireng isi, ada telur gulung. Dava menyebutkan makanan yang dia beli bersama Kenzo. Jangan lupa dibagi dengan yang lain. Ucap Aldi. Siap dok. Sahut Dava. Aldi kembali berjalan bersama Amara dan kedua bocah itu. Mereka jalan santai sambil mengobrol. Gimana hubunganmu dengan Roy? Aldi bertanya. Amara tercengang dengan pertanyaan dari Dokter Aldi. Semoga secepatnya kalian meresmikannya ya. Sambung Aldi. Dia tidak keberatan kalau Amara menikah dengan Roy. Lagi pula Roy adiknya Albert. Dia juga baik meski menjengkelkan. Aku dan Roy hanya teman dok. Tidak lebih, jawab Amara. Teman. Bukannya kalian sering bersama? Tanya Aldi. Beberapa kali dia melihat Amara dan Roy sering bersama di beberapa momen. Mereka juga terlihat akrab dan mesra. Kita bersama karena Roy adiknya Mas Albert. Dan Roy juga teman kuliahku dulu. Tepatnya suami dari sahabatku Dara. Amara meluruskan. Pasti banyak orang salah paham. Termasuk Dokter Aldi. Wajar sih karena dia dan Roy memang kerap berduaan. Aldi baru tahu kalau mereka dulunya teman. Dia pikir mereka memiliki hubungan asmara. Aku dan Roy sering menyelesaikan masalah bersama ataupun bertukar pikiran untuk banyak hal. Selebihnya kita hanya teman, sambung Amara. Aldi mengangguk. Dokter sendiri sudah punya calon ya? Tanya Amara. Laki-laki seperti Aldi pasti banyak yang suka. Tidak sulit baginya mendapatkan pasangan. Belum. Masih mencari, jawab Aldi. Semoga disegerakan, ucap Amara. Amin. Aldi berharap secepatnya biar ibunya tidak ngomel terus. Om. Kenzo melihat Roy. Dia bergegas lari menghampirinya. Roy yang melihat keberadaan Kenzo langsung berlari meninggalkannya. Dia tidak ingin bertemu dengan Kenzo lagi. Semua ini demi kebaikan mereka semua. Kenzo. Anton mengejar Kenzo yang berlari di keramaian. Di sana ada banyak orang yang jogging. Banyak pejalan kaki yang jajan. Sampai jalan dipenuhi lautan manusia. Car Free Day seperti ini sangat jarang, makanya saat ada, langsung dibanjiri pejalan kaki untuk jogging atau sekedar jajan. Kenzo.
Dava ingin mengejar tapi Amara menghentikannya. Dia khawatir Dava juga ikut pergi dan bisa saja hilang. Biar tante yang nyusul. Kamu di sini aja, ucap Amara berusaha menenangkan Dava. Tapi Kenzo, sahut Dava. Amara meminta Sobri menemani Dava dan menenangkannya. Dia yang akan menyusul Kenzo mengikuti Anton yang sudah duluan. Kenzo mana Bang Anton? Amara bertanya. Tadi dia berpencar dengan Anton untuk mencari Kenzo. Nafasnya tersengal-sengal. Lelah berlari ke sana sini. Gak ada Neng Amara. Tadi aku sudah mencarinya, jawab Anton. Karena banyak orang di sana membuat dia kesulitan mencari Kenzo. Abang terus cari sampai dapat. Aku akan memberitahu Mas Albert dulu, ucap Amara. Dia sudah kelelahan. Anton mengangguk. Dia kembali mencari Kenzo. Sedangkan Amara kembali menghampiri Dava dan Sobri yang menunggu di tepi jalan dekat jembatan layang. Kenzo mana tante? Dava bertanya. Kenzo belum ketemu, jawab Amara. Dia sudah berusaha tapi belum ada hasilnya. Aku mau nyari Kenzo, ucap Dava. Jangan. Nanti kamu ikut hilang, sahut Amara berusaha memberikan pengertian pada ponakannya. Dava terdiam. Dia mengkhawatirkan Kenzo. Semenjak Roy tak pernah muncul, Kenzo tak seceria dulu. Dia jadi pendiam. Dan sering menanyakan Roy padanya. Sekarang kita nyari papa dan mama dulu ya, ucap Amara. Dava hanya diam. Dia ingin mencari Kenzo. Bang Sobri, bantu Bang Anton nyari Kenzo. Titah Amara. Sobri mengangguk. Dia langsung menjalankan tugasnya. Apa? Kenzo hilang. Albert terkejut mendengarnya. Andin langsung mengelus dada. Dia khawatir dengan keselamatan putranya. Iya. Tadi. Amara menceritakan kronologisnya pada Albert dan yang lainnya. Roy. Albert tampak kesal. Roy memutuskan hubungan dengannya dan keluarganya. Bahkan memblokir nomornya. Seakan dia benar-benar menjauh dan tak ingin bertemu lagi. Albert mengepalkan tangannya. Anton dan Sobri kemana? Andin bertanya. Mereka sedang mencari Kenzo, jawab Amara. Terlihat jelas dia merasa bersalah dan khawatir. Biar bagaimanapun dia yang tadi mengajak Kenzo jalan-jalan dengannya. Kenzo, ucap Andin. Sebagai seorang ibu tentu dia khawatir sekali. Tempat itu ramai. Dipenuhi orang-orang dari manapun. Tidak akan mudah mencari Kenzo di keramaian seperti itu. Au! Andin merengek kesakitan sambil memegang perutnya yang tiba-tiba kontraksi. Sayang. Albert panik. Dia langsung mendekati istrinya. Perutku sakit mas, sahut Andin. Jangan-jangan kamu mau melahirkan Din. Ibu Endang berspekulasi. Andin hamil kembar tak menutup kemungkinan lahir lebih awal. Dokter juga memprediksi seperti itu. Andin hanya mengangguk sambil memegang perutnya yang semakin sakit. Kita ke rumah sakit sayang. Albert langsung mengajak Andin ke rumah sakit.